pentingnya amalan hati. Apa arti yang kedua? Pentingnya menentukan posisi kita di barisan mana kita berada. Paham? Kamu bela nggak para mujahid? Kamu bersama para ulama? Kamu bersama para wali-wali Allah dan dikasih Allah apa tidak? Kamu bersama perjuangan Rasulullah SAW apa tidak? Kamu bersama mempertahankan kehormatan agama ini atau tidak? Itu yang penting. Agama ini, Bapak-bapak Ibu, tidak membutuhkan kita, tidak. Allah sudah janji, ya. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami menolong orang beriman. Pasti Allah bantu. Orang beriman itu pasti akan menang. Ya, la ya'lamu junudan illa hu. Tidak ada yang tahu tentang tentara Allah kecuali Dia. Banyak sekali. Jadi perkaranya bukan agama ini butuh kita, bukan. Tetapi apakah Allah mengizinkan kita berada dalam barisan perjuangan ini atau tidak? Ketika kita berada dalam barisan itu, maka syukurilah bahwa insya Allah ini akan menjadi modal kuat kita menghadapi hari kiamat nanti dengan harapan yang besar. Kenapa? Karena manusia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang Dia cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa sadadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, bapak-bapak ibu, jamaah masjid al-ikhwan, tempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berada di dalam salah satu dari taman-taman surga, berada di dalam majelis ilmu, didoakan keberkahan dan rahmat oleh para malaikat, dihitung sebagai pahala i'tikaf kita di masjid insyaallah selama kita berada dalam keadaan suci dan berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya bahagia bisa berjumpa saudara di tempat ini. Alhamdulillah. Sebab kajian offline di Jakarta ini sudah lama sekali ya berhenti. Ada beberapa bulan ini sudah mulai itu di perkantoran saya, tapi kalau di masjid di Jakarta rasanya baru ini. Tapi kalau saya di Serpong, di kota wisata, di sekitar di wilayah-wilayah Bekasi juga itu sudah sejak lama ya, ada beberapa waktu. Tapi kalau di Jakarta, wilayah Jakarta baru begini saya. Jadi ini mengobati kerinduan juga menyapa saudara yang ada di Jakarta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas ini sebagai tabungan amal kebaikan kita bersama nanti di akhirat. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bicara tentang akhirat. Hari ini kita berbicara tentang rukun iman yang paling penting selain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling banyak dirangkai dalam ayat-ayat Al-Qur'an, begitu juga hadis Nabi, dua rukun iman. Iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Ada beberapa hal penting yang perlu sama-sama kita mawas serta memiliki rambu-rambu yang tepat agar keimanan kepada hari kiamat ini dapat bermanfaat bagi kita di kehidupan dunia dan juga kehidupan nanti di akhirat. Keimanan ini tidak boleh hanya berguna untuk di akhirat, itu tidak boleh. Keimanan itu harus jadi energi. Keimanan itu harus jadi kehidupan yang powerful, yang penuh daya. Itu keimanan kepada Allah. Nabi SAW ketika mengajak orang untuk beriman, Nabi bukan hanya menjadikan surga, bukan. Perhatikan, Nabi berkata, "Qul la ilaha illallah tuflihu." Katakan la ilaha illallah, kamu akan jaya, kamu akan menang. Tadi lebih
Al-Arab tadinu bikum al-Arab wa tamliku bihimul ajam, bikumul ajam. Orang Arab akan tunduk kepada kalian, orang asing juga akan takluk. Itulah ilaha illallah kalau benar. Jadi kalau sekiranya umat Islam pada hari ini belum memimpin peradaban, berarti kita harus pertanyakan la ilaha illallah dalam diri kita itu sudah benar atau tidak. Sebab la ilaha illallah itu bukan untuk di akhirat nanti saja, bukan, tapi untuk kehidupan sehari-hari. Keimanan itu harus memberikan efek kebahagiaan, kedamaian, semangat, motivasi, harus begitu. Dan uniknya Nabi berkata tentang la ilaha illallah ini berguna untuk menaklukkan dunia, menguasai dunia. Itu dari sejak hari pertama Nabi berkata. Satu hari Nabi SAW sedang sholat di Mina. Jadi Nabi keluar dari Mekah. Bapak-bapak ibu, setelah Nabi menerima wahyu pertama dari Jibril, syariat yang pertama diajarkan ke Nabi adalah berwudu. Jibril mengajak Rasulullah SAW ke pinggir kota Mekah, lalu memukul, ada batu di situ, keluar air, ya, mukjizat. Jibril memukul air itu dan keluarlah, memukul batu itu dan keluar air, lalu Rasulullah berwudu. Jibril mengajarkan Nabi, ya, lakukan seperti aku melakukan. If'al kama af'al, kata Jibril. Lalu Jibril mengajarkan Nabi berwudu. Setelah itu Jibril mengajarkan sholat. Sholat ini dari sejak pertama, ya. Syariat sholat di dalam agama ini datang 3 fase. Fase pertama dari sejak hari-hari awal Nabi berdakwah, Nabi menjadi Rasul sudah ada sholat. Tapi sholatnya cuma 2 kali, pagi sekali, petang sekali. Bil ghadati wal ashi, bukratan wa ashi wa bukratan wa ashiyah. Lalu kemudian tahap kedua adalah sholat 5 waktu pada saat Nabi Isra Mi'raj, ya, setelah tahun kesedihan. Namun sholatnya 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, ya, kecuali maghrib 3 rakaat karena dia adalah witir bagi siang. Waktu sudah di Madinah baru Rasulullah menambah 4 rakaat ketika mukim. Jadi sholat kita yang sekarang dengan wajah seperti ini itu tahap ketiga. Sejak kapan ada sholat? Sejak hari pertama. Sejak hari-hari pertama, bukan hari pertama, tapi hari-hari pertama. Jibril mengajarkan Nabi wudu, lalu mengajarkan Nabi sholat. Lalu Nabi ke rumah mengajarkan Khadijah wudu dan mengajarkan Khadijah sholat. Juga orang-orang di rumahnya, termasuk Ali bin Abi Thalib. Satu hari Nabi keluar dari tendanya di Mina. Nabi sholat. Di sampingnya Ali bin Abi Thalib jadi makmum. Di belakangnya istri Nabi Khadijah. Rupanya di situ juga ada beberapa orang-orang Quraisy, termasuk paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Paman Nabi ini baru masuk Islam tahun-tahun ke-6 Hijriah. Jadi lama sekali. Tidak langsung memeluk Islam, tidak. Punya anak Fadl bin Abbas, ya, seorang sahabat juga yang mulia. Abbas sedang duduk-duduk dengan sahabatnya, seorang pengusaha dari luar kota Mekah. Mekah kan kota metropolitan itu. Perdagangan dari Persia masuk ke Mekah, kemudian transit di situ untuk dibawa lagi oleh pedagang Quraisy ke Syam. Barang-barang dari Romawi dibawa lagi ke Mekah, dibawa lagi ke Persia. Transitnya di mana? Di Mekah. Jadi Mekah itu seperti Dubai atau Singapura pada hari ini. Terjadi halangan psikologis karena persaingan antara Persia dan Romawi. Mereka nggak langsung berjumpa, butuh proksi, itu Mekah. Ya. Jadi waktu Abbas sedang bersama temannya, pengusaha ini, temannya tanya, siapa itu dan apa mereka lakukan? Heran, belum pernah lihat ada orang melakukan ibadah seperti itu. Kata Abbas, itu ponakanku, Muhammad, dia ngaku Nabi. Dan mereka ini sedang melakukan sholat. Di sampingnya adalah
Ponakanku yang lain yaitu Ali bin Abi Thalib, di belakangnya adalah istrinya Khadijah binti Khuwailid. Dia ini ngaku nabi dan berkata akan menguasai dunia. Berarti dari sejak pertama Nabi berdakwah, Nabi sudah bilang, kalau benar tauhid kita akan menguasai peradaban ini. Jadi bukan hanya punya efek di akhirat bukan, tapi di dunia juga. Nah, kita ingin ketika kita berbicara tentang hari kiamat, tentang negeri akhirat, bukan membuat kita kemudian tidak bekerja, menjadi lemah, cuma berpikir tentang kematian, tidak. Justru harus menjadi energi dalam kehidupan kita. Baik, dari mana kita memulai? Bapak Ibu yang berbahagia, pertama kali saya ingin sampaikan, tidak penting mengetahui kapan kiamat akan terjadi. Tidak penting. Artinya, jangan menghabiskan umur untuk membahas sesuatu yang tidak penting. Manusia ini rasa ingin tahunya tinggi sekali, tingkat keponya itu tinggi. Tapi Allah mengajarkan kita, Rasulullah mendidik kita untuk membiasakan diri tidak terjebak kepada rasa ingin tahu yang tidak ada gunanya. Orang nanya ke Nabi, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan. Kenapa sih bulan itu awalnya kecil, kemudian besar, purnama kembali lagi, ya? Hatta ada al-rujul qadim seperti pelepah kurma. Kenapa Muhammad bulan itu berubah-ubah? Allah tidak jawab kenapa tidak. Tidak penting mengetahui kenapa bulan sampai begini tidak penting. Yang penting adalah manfaatnya bagi kalian apa. Maka Allah jawab. Ya. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Itu justru bisa menjadi pedoman waktu bagi manusia. Kita mengetahui awal bulan dari purnama dan bulan-bulan sabit. Jadi Allah mengalihkan pertanyaan yang tidak penting kepada pertanyaan yang penting. Nabi juga begitu. Seorang Arab pegunungan datang ke Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat bakal terjadi? Nabi bukannya menjawab, tapi membalikkan dengan pertanyaan, "Ma a'dadta laha?" Emangnya kamu sudah nyiapin apa, kata Nabi? Yang penting bukan tahu kapan kiamat. Yang penting adalah fokus apa yang akan kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Jadi buat apa? Mencoba menerka-nerka, apalagi bermain-main dengan hal yang gaib. Membaca fenomena-fenomena di alam ini lalu mengait-ngaitkan, ini yang Dajjal dimaksud Nabi begitu. Ini adalah dukhan yang Nabi sebutkan itu. Tahun sekian nanti Ramadan akan gelap, lebih baik kita umroh. Ramadannya di situ, beli kurma banyak-banyak. 4 tahun kemudian Dajjal akan muncul. Untuk apa itu kamu? Karena bulan. Dan juga itu menyesatkan. Kajian yang terlalu mendalam, bahasan yang terlalu mendalam untuk mengetahui kapan kiamat bukan hanya sia-sia, tapi membuat kita terjatuh pada hal-hal yang menyesatkan. Kenapa? Karena bicara tentang yang gaib tanpa ilmu. Emang kenapa? Mau cepat-cepat kiamat itu mau kenapa coba? Sampai mau coba-coba dia, kayaknya 2014, kayaknya 2021 ini kan. Buat apa ini? Ya, malah kita disuruh berlindung. Jangan sampai generasi kita yang bertemu kiamat ini jangan sampai kita. Kenapa? Karena generasi paling buruk adalah generasi yang berjumpa di kiamat. Nabi berkata, urutan generasi yang paling baik adalah generasi pada zaman dia. Khairul quruni qarni, tsumma alladhi yalunahu, tsumma alladhi yalunahu, tsumma alladhi yalunahu. Sebaik-baik generasi setelah itu generasi setelahnya. Semakin ke ujung semakin buruk. Maka generasi yang berjumpa kiamat adalah generasi yang paling buruk. Akhirnya jangan sampai. Semoga bukan kita. Tapi kan Ustaz, Nabi bilang kiamat itu dekat. Oke, betul. Mana hadisnya? Nabi berkata,
Bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain. Antara aku diutus dengan hari kiamat terjadi seperti dua jari ini. Seperti dua ini kata Nabi. Dia mengisyaratkan dua jari. Memang dekat berarti antara Nabi SAW diutus dengan hari kiamat. Perhatikan, setiap sesuatu itu ada ukurannya masing-masing. Setiap sesuatu itu ada ukurannya masing-masing. Saya mau tanya sama ibu-ibu, barang harganya 100.000 mahal atau murah? Mahal atau murah? Ada barang harganya 100.000. Tergantung. Iya kan? Kalau tiba-tiba di marketplace online ada kulkas lagi diskon menjadi 100.000, rebutan ini. Iya kan? Karena untuk ukuran kulkas 100.000 murah. Tapi kalau sekiranya masker satunya 100.000 mahal atau murah? Mahal. Berarti setiap sesuatu ada ukuran. Ikan 1 kilogram kecil apa besar? Tergantung ikannya. Kalau ada ikan teri 1 kilo, coba bayangkan, besar sekali. Tapi kalau ikan paus 1 kilo, kecil sekali. Nah, begitu juga kita mengukur hari kiamat dengan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari kiamat itu apa? Hari kiamat itu hancurnya alam raya, ya kan? Berarti ukurannya adalah terbentuknya alam raya. Kapan alam semesta ini dibuat, diciptakan? Para ahli memprediksi paling cepat ini bisa jauh di bawah itu. Alam raya ini sudah terbentuk 13.700.000.000 tahun yang lalu. Bumi sendiri baru terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu. Jadi antara Nabi dengan penciptaan alam semesta ada 13 miliar tahun lebih. Kalau sekiranya kiamat itu terjadi 1 miliar tahun setelah Nabi pun masih dekat. Sebab ukurannya 13 miliar. Ya kan? Saya punya uang 13.000. Saya kasih 1.000. Banyak apa sedikit? Sedikit. Gitu. Iya kan? Apalagi janganlah 1 miliar. 100 juta tahun sudah dekat banget nanti antara kiamat dan Nabi. Atau 50 juta tahun. Artinya tahun 50 juta Masehi nanti bisa terjadi hari kiamat. Siapa tahu? Itu ukuran dekat. Sebab mengukur sesuatu harus dengan standar sesuatu. Gak usah nakut-nakuti umat dengan berkata 2 tahun lagi Tuhan akan muncul, 4 tahun kemudian Dajjal lahir, berapa tahun kemudian apa gunanya? Dan itu menyesatkan. Hal lain, banyak hadis yang dipakai untuk itu hadis lemah. Walaupun hadisnya sahih, memaksa menempatkan hadis itu maksudnya adalah fenomena ini, itu juga keliru. Konflik raja di Saudi bilang ini tanda hari kiamat. Kalau ketika di tanah haram terjadi, dari dulu konflik ini terjadi. Dari zaman Bani Umayyah terjadi. Belum tahun 100 Hijriah. Bani Umayyah berakhir tahun 132 Hijriah. Dari tahun 41 sampai tahun 132. Itu sudah penuh dengan konflik tadi. Abdullah bin Zubair dan Abdul Malik bin Marwan. Tahun berapa ya? Tahun 60-an. Jadi jangan coba-coba bermain di wilayah sini. Bahkan Allah mencela orang yang tanya-tanya tentang itu. Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala sampaikan ayat ke-187, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Mereka bertanya tentang hari kiamat kapan terjadi. Jawab Muhammad, ilmunya di sisi Allah. Enggak ada yang tahu. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Enggak ada yang tahu kapan kiamat itu benar-benar terjadi, kapan. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Saqulat fis samawati wal ardh. Berat. Ya. Kalau terjadi hari kiamat itu berat bagi seluruh penduduk bumi dan langit. Ngapain kita seolah-olah ini menjadi sesuatu yang ringan? Lalu apa kata Allah? La ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu tidak akan datang kecuali secara tiba-tiba, tidak disangka-sangka. Kalau sekiranya bisa diprediksi, berarti bohong.
Karena Allah berkata di sini, la ta'tikum illa waqta. Unpredictable. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka nanya maksa terus kepada engkau ya Muhammad, seolah-olah engkau tahu tentang hal itu. Tidak, kata Allah. Jawab sekali lagi, innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Ilmunya cuma di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Berarti yang penting apa? Yang penting adalah persiapan kita ketika datang hari kiamat. Itu yang penting. Orang Arab dulu tadi datang ke Nabi dan bertanya kapan kiamat. Nabi bukan menjawab, malah membalikkan pertanyaan. Apa kata Nabi? Kamu sudah menyiapkan apa? Orang itu menjawab rumus penting, bekal paling penting untuk menghadapi hari kiamat. Biar kita damai menyongsong hari akhirat. Apa kata orang Arab dulu ini? Ma'a'jatulah min kathiri salatin wala sawmin wala sadaqatin walakinnani uhibbullah wa rasulah. Orang Arab itu bilang, ya Rasulullah, aku gak nyiapin banyak sholat sunnah, banyak puasa sunnah, banyak sedekah, tidak. Tapi aku cinta sama Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu kau bersama engkau orang yang kau cintai. Aku mencintai Rasul, maka aku akan bersama Rasulullah. Subhanallah. Ya. Kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, tidak ada hadis yang lebih menyenangkan hati kami setelah keislaman kami kecuali hadis ini. Kenapa? Karena amalan kami tidak bisa menyaingi amal Abu Bakar, tidak bisa menyaingi amal Umar, tidak bisa menyaingi amal Utsman. Tetapi kami mencintai Abu Bakar, kami mencintai Allah, kami mencintai Utsman. Semoga kami nanti dibangkitkan bersama Abu Bakar, bersama Allah, bersama Rasul. Ya Allah. Bapak Ibu, ini tentang apa sebenarnya? Ini bicara tentang betapa besarnya pahala amalan hati. Ingat, amalan ini bukan hanya lisan, bukan hanya bilang la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad, subhanallah, alhamdulillah, bukan hanya amalan fisik, jihad di jalan Allah, sholat, ya, kemudian pergi menuntut ilmu, bukan. Tetapi amalan-amalan hati juga besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata sahabat tadi? Aku gak banyak sholat ya Rasulullah, gak banyak puasa, gak banyak sedekah, tapi aku cinta sama Allah dan Rasul. Kata Nabi, kamu nanti akan dibangkitkan dengan cinta. Apa artinya? Pentingnya amalan hati. Apa arti yang kedua? Pentingnya menentukan posisi kita di barisan mana kita berada. Paham? Kamu bela gak para mujahid? Kamu bersama para ulama? Kamu bersama para wali-wali Allah dan kekasih-kekasih Allah apa tidak? Kamu bersama perjuangan Rasulullah SAW apa tidak? Kamu bersama mempertahankan kehormatan agama ini atau tidak? Itu yang penting. Agama ini, Bapak Ibu, tidak membutuhkan kita, tidak. Allah sudah janji, ya, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami menolong orang beriman. Pasti Allah bantu. Orang beriman itu pasti akan menang. Ya, la ya'lamu junudahu illa hu. Tidak ada yang tahu tentang tentara Allah kecuali Dia. Banyak sekali. Jadi perkaranya bukan agama ini butuh kita, bukan. Tetapi apakah Allah mengizinkan kita berada dalam barisan perjuangan ini atau tidak? Ketika kita berada dalam barisan itu, maka syukurilah bahwa insya Allah ini akan menjadi modal kuat kita menghadapi hari kiamat nanti dengan harapan yang besar. Kenapa? Karena manusia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang Dia cintai. Terjadi perselisihan, terjadi konflik antara antara ulama dan antara orang-orang yang jahil, antara yang konsisten dengan yang berdakwah kepada pluralisme, liberalisme, ya, kebid'ahan. Kita berada di mana? Hati kita condong kemana? Insya Allah nanti di akhirat kita akan dibangkitkan bersama mereka. Baik. Selain itu apa yang paling utama agar kita ini siap menghadapi hari akhirat lebih tenang lagi?
yang paling penting ya kita sebutkan. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasul. Iman, tauhid, akidah yang benar adalah modal utama seseorang selamat di akhirat. Tanpa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak mungkin seseorang akan selamat di akhirat. Itu kata Nabi. Itu keyakinan umat Islam. Perhatikan, kita sekarang sedang bicara ini di rumah kita, di masjid. Kita juga menghargai umat lain, agama lain yang berkata bahwa yang selamat hanya mereka. Yang lain adalah umat-umat yang tersesat. Mereka bilang begitu nggak apa-apa, itu keyakinan mereka. Yang penting mereka jangan mengganggu kita. Begitu juga kita. Kita yakin inna dina indallah al-Islam. Agama di sisi Allah cuma Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan, ya, siapa yang mencari selain Islam agama, lam yutaqabbal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah kita sudah. Jadi apapun, siapapun yang berkata agama ini sama, tidak dibenarkan dalam agama. Tidak dibenarkan dalam realita, tidak dibenarkan dalam logika. Logika pun menolak semua agama itu sama. Kalau semua agama itu sama, kenapa harus berbeda-beda? Kenapa gak kita bersepakat aja pada satu agama? Kalau semua agama sama, logika pun tidak menerima. Jadi orang yang berkata agama ini sama, ya semua agama itu sama, logikanya terganggu, realitanya terganggu, syariat terganggu, nggak sehat artinya. Ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada yang lebih berharga yang akan kita bawa ke akhirat nanti kecuali keimanan, kecuali tauhid. Ayo papa. Tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bisa menjadi syafaat nanti di akhirat walaupun seseorang membawa dosa-dosa yang sangat banyak. Yang penting jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati betul dalam urusan agama. Hati-hati betul dalam urusan akidah. Ada satu hadis, banyak para imam meriwayatkan ini. Ya, mutawatir hadis ini. Tidak mungkin berbohong berarti jalur-jalur periwayatan. Hadis ini panjang, dikenal oleh para ulama dengan sebutan hadisul bitaqah, hadis kartu. Sekarang kan lagi musim di kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Kerja, kartu apa lagi. Nah, ini hadisul bitaqah juga, hadis kartu. Nanti di akhirat, kata Nabi, seorang hamba didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dibawa di depannya 99 sijil, 99 buku catatan amalnya ketika di dunia. Isinya apa? Isinya kemaksiatan dan dosa seluruhnya. 99 buku catatan, isi dosa semua. Satu sijil, satu catatan itu kalau dibuka sepanjang mata memandang, bisa kebayang sebanyak apa dosa. Ada 99 sijillat, Tis'un wa tis'ina sijillat, ya 99 buku catatan, amal buruk semua isinya. Lalu Allah mulai mengaudit ini di depan hamba. Hari ini jam segini kau lakukan ini di sini benar semua. Tanya sama Allah, apakah ada yang engkau ingin protes dari catatan-catatan dan hamba itu berkata tidak ada ya Allah, hamba memang melakukan itu semua. Lalu kata Allah, apakah ada pembelaan dari apa yang telah kamu lakukan itu? Hamba itu berkata tidak ada ya Allah, aku tidak pernah melakukan kebaikan. Kata Allah, hari ini engkau tidak mungkin dizalimi. Masih ada sesuatu di sisi kamu. Maka dipanggil malaikat untuk membawa amalan yang ada pada orang itu. Dibawalah satu bitaqah, satu kartu. Bitaqah itu tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tauhid, akidah, percaya kepada Allah
Satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, ditakuti, tunduk secara mutlak, dimuarakan segala harapan dan ketakutan, dan Muhammad benar Rasul. Beriman kepada kerasulan Muhammad SAW. Hamba itu berkata, ya Allah, apa yang akan dilakukan? Bisa apa sih satu kartu dibandingkan 99 catatan yang penuh dengan dosa dan maksiat? Kata Allah, engkau tidak akan dizalimi. Maka didatangkanlah timbangan mizan. Diletakkan di satu sisi timbangan itu 99 buku catatan keburukan yang sangat banyak itu di satu sisi timbangan. Di sisi yang lain diletakkanlah bitaqah, diletakkanlah kartu tauhid, akidah yang benar tadi. Ya, seorang yang tidak bersyirik kepada Allah SWT dan mengakui kerasulan Muhammad. Tiba-tiba sisi yang berisi bitaqah itu lebih berat daripada seluruh dosa-dosa yang tadi, sehingga dia pun dimasukkan ke surga. Jadi jaga betul tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam hadis-hadis, di dalam ayat-ayat banyak sekali dirangkai keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada hari akhir. Kenapa? Yang paling bermanfaat, modalmu untuk selamat nanti di akhirat adalah kalau benar keimanan kepada Allah. Waktu Nabi pertama sekali berdakwah di Bukit Safa tahun 2,5 ya dari kenabian, Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy. Apa yang dibawa Nabi dakwah pertama Nabi? Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Setelah Nabi berkata bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, Nabi berkata kepada orang-orang musyrik di Mekah, la tamutunna kama tanamun wa la tub'atsunna kama tastayqinun. Kalian semua akan mati seperti kalian tertidur. Kalian semua akan dibangkitkan seperti kalian bangun dari tidur. Subhanallah. Clear dakwah dari Nabi, membawa perumpamaan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kalian kan merasa tidur, begitu juga kalian akan mati. Dan kalian terbangun, begitu juga nanti kalian akan dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah adalah pokok bagaimana kita selamat nanti di akhirat. Yang kedua, saudara, yang membuat kita menjadi lebih damai menghadapi akhirat adalah kesadaran tentang hakikat dunia. Orang ini tidak bahagia hidup di dunia ini karena tidak beriman kepada hari akhirat. Walaupun kata-katanya berkata aku beriman kepada hari kiamat, tapi sikapnya, tindakannya seperti dia tidak beriman kepada hari akhirat. Selama pandemi ini, semakin banyak orang yang stres, semakin banyak orang yang gila, semakin banyak orang yang tertekan. Di Malaysia, peningkatan kasus bunuh diri ini meningkat sampai 3 kali lipat. Dalam setiap 1000 kasus, 60%-nya atau 600 orangnya adalah orang-orang Melayu, artinya Muslim. Kenapa orang bunuh diri? Kenapa? Karena tidak beriman dengan hari kiamat. Coba kita urai ini. Kenapa seseorang bunuh diri? Dia nggak tahan Ustaz dengan cobaan yang sedang dia hadapi. Dia nggak tahan Ustaz suaminya begini, dia nggak tahan Ustaz anaknya begini, dia nggak tahan Ustaz keluarganya begini, dia nggak tahan Ustaz pekerjaannya begini, dia nggak tahan Ustaz hutangnya begini. Ya, itu nggak bikin orang bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Karena dia mengira kematian akan membuat urusannya selesai. Ya, berarti tidak beriman dengan hari kiamat. Mengira bahwa ini masalah seluruhnya dalam kehidupan, begitu dia mati masalahnya selesai. Tidak sama sekali. Sebab kematian justru gerbang menuju kehidupan yang sebenarnya. Karena itu bunuh diri adalah kezaliman yang besar, dosa besar. Para ulama, para tokoh agama tercela untuk mensolati orang yang bunuh diri. Tapi orang-orang biasa disuruh sholat. Waktu ada orang yang bunuh diri, Nabi dilarang oleh Jibril
sholat jenazahnya, tapi Nabi mempersilahkan para sahabat. Ini pelajaran dari para ulama, para ustadz, para tokoh masyarakat dan jadi pendidikan di tengah masyarakat bahwa itu tidak benar. Tapi sebagai umat muslim fardu kifayah harus tetap menyelenggarakan jenazah karena orang bunuh diri tidak kafir tapi fasik saja, pelaku dosa besar. Semoga Allah mengampuni dia. Kenapa kita mesti tahu hakikat kehidupan dunia? Pertama, kita punya logika yang benar, di mana harus berletih-letih dan di mana harus santai. Kalau kita tahu hakikat kehidupan dunia, kita jadi tenang hati kita. Kenapa? Karena ini sebentar sekali. Ketika seseorang diuji dengan satu kesulitan, maka dia ingat bahwa ini tidak lama. Berapa umur sih kita ini? Berapa tahun umur kita ini sebenarnya? Cuma berapa tahun? Artinya seberat apapun masalahmu di dunia pasti akan berakhir, sebab akan mati. Sebaliknya, ketika seseorang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, dia takut menggunakan kenikmatan itu untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena nanti semuanya akan dibalas di akhir. Rasulullah ketika Madinah sedang paceklik, Nabi SAW keluar dari rumah, lapar, tidak tahan lagi. Jangankan musim paceklik, rumah Nabi ini memang biasa lapar. Aisyah istri Nabi pernah curhat, ya, ngomong bicara sama ponakannya namanya Urwah bin Zubair, ya, ponakan Aisyah ini. Lihat, Abu Bakar punya istri 4, 2 pada saat jahiliyah, 2 pada saat Islam, ya. Kenapa bapak-bapak lihat ini? Biasa aja, orang dulu berani istri banyak. 2 jahiliyah, 2 pada masa Islam. Pada masa Islam ini Ummu Ruman dan Futailah, istri Abu Bakar tadi. Dari Ummu Ruman dapat anak Aisyah dan Abdurrahman. Dari Futailah dapat anak Asma dan Abdullah. Jadi Aisyah dengan Asma itu saudara lain ibu. Aisyah menikah dengan Rasulullah, Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Dari anak Zubair bin Awam dan Asma ini punya anak Abdullah bin Zubair, bayi pertama yang lahir di Madinah dari Muhajirin, pertama kali lahir Abdullah bin Zubair. Adik Abdullah bin Zubair ini namanya Urwah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini akrab banget, selalu di rumah Aisyah. Sampai Nabi memanggil Aisyah ini dengan sebutan Ummu Abdillah, sebab Abdullah dalam pengasuhan Aisyah. Nah, ke Urwah ini Aisyah pernah bercerita. Kata Aisyah, di rumah Nabi ini biasa, dapurnya tidak terasa sampai 3 hari. Kata Allah, dengan apa kalian bertahan hidup? Kata Aisyah, dengan 2 benda hitam, air dan kurma. Istilah mereka begitu. Al-aswadatan, al-ma wa tamar, air dan kurma saja. Bayangkan, ya, rumah Nabi begitu. Lalu ketika di Madinah sedang krisis, Nabi keluar dari rumahnya karena lapar. Padahal waktu itu waktu sangat terik, waktu tidak biasa orang keluar. Di jalan Nabi berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi, kenapa kalian keluar jam segini? Abu Bakar dan Umar berkata, engkau juga kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, yang membuat aku keluar sama dengan yang membuat kalian keluar. Rasa lapar. Ayo kita ke rumah salah-salah sahabat. Pergilah mereka ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Disajikan oleh istri Abu Ayyub Al-Ansari korma. Ini udah lapar banget, korma sudah disajikan. Nabi pun mengambil, karena ada para sahabat tidak memulai makan sebelum Nabi memulai. Nabi mengambil kurma dan memakannya. Belum sampai ke mulut, tiba-tiba Rasulullah menangis sampai sesegukan. Abu Bakar dan Umar heran. Keadaan lapar, sudah ada makanan, Rasulullah malah nangis. Bertanya mereka, apa yang membuat Rasulullah nangis? Nabi membacakan ayat, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian
kamu pasti akan ditanya. Nikmat apapun yang Allah berikan di dunia ini, Allah akan tanya. Walaupun sebiji korban ini. Ya Allah, Bapak Ibu, kalau kita beriman kepada hari kiamat, mustahil kita akan berlaku sombong, mustahil kita akan mubazir, mustahil kita akan berlebihan. Yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan akhirat, yang bisa kita manfaatkan untuk tabungan amal kita, kita akan gunakan itu semua. Makanya Allah berfirman, wa batahi fima atakallah ad-darul akhirah. Wa batahi fima atakallah, dan pergunakanlah, carilah dari apa-apa yang Allah telah berikan kepadamu. Maksudnya apa? Kamu punya akal, kamu punya waktu, kamu punya keterampilan, kamu punya harta. Gunakan itu. Ad-darul akhirah, untuk nasib nanti di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa juga urusan kamu di dunia. Artinya dalam urusan kepentingan dunia, kesenangan dunia, hanya sebatas jangan lupa. Tapi kalau untuk akhirat harus benar-benar kita giat. Gunakan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita ini untuk kepentingan akhirat. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini, kalau seseorang benar dalam memahami kehidupan dunia, maka dia tidak akan rugi nanti di akhirat. Kenapa? Dia gunakan segala sesuatu yang ada pada dirinya di dunia untuk kepentingan akhirat. Bapak-bapak ibu, banyak orang yang keliru dalam memahami ayat ini. Pertama, seolah-olah ayat ini bicara tentang kehidupan dunia dan akhirat harus seimbang. Allah bilang di sini, cari kehidupan akhirat, jangan lupa kehidupan dunia. Beda loh, dibentahi dengan latarsa itu beda. Latarsa itu hanya sebatas jangan lupa. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi berkata begini, i'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Berbuatlah, beramallah untuk duniamu seperti kamu akan hidup selamanya. Berbuatlah untuk akhiratmu seperti kamu akan mati besok. Apa maksudnya? Kalau untuk kepentingan dunia, santai, hidup masih panjang, jangan buru-buru. Beramallah dalam urusan dunia seperti kamu akan hidup selamanya. Jadi tidak usah terburu-buru. Tapi kalau untuk akhirat, seperti tidak ada waktu lagi. Berbuatlah untuk akhirat seperti kamu bakal mati besok. Aku harus bersedekah sekarang karena besok nanti. Aku harus beramal sekarang karena besok nanti. Kan begitu. Cara memahami, cara lain memahami hadis Nabi SAW. Yang kedua adalah banyak orang yang keliru tentang mana pekerjaan-pekerjaan duniawi dan mana pekerjaan-pekerjaan ukhrawi. Coba bekerja dengan sholat duha, bekerja ke kantor dengan sholat duha. Mana yang duniawi, mana yang ukhrawi? Berdagang dengan puasa sunnah, mana yang ukhrawi dan mana yang duniawi? Pasti dalam benak kita berbisnis, berdagang, bekerja itu urusan duniawi. Hijrah, dakwah, puasa, sholat urusan ukhrawi. Keliru. Sesuatu disebut duniawi dan ukhrawi itu bukan pada jenis pekerjaan, bukan. Tapi dia ditentukan oleh motif. Apapun yang kita lakukan, jika dampaknya akan kita rasakan setelah kita mati, maka itu urusan akhirat, walaupun di mata manusia dunia. Sebaliknya, aktivitas apapun yang kita lakukan hanya untuk manfaat sebelum mati, maka itu urusan duniawi, walaupun di mata manusia itu khalis. Paham? Kalau tukang-tukang yang bangun masjid ini tidak berniat ibadah, artinya upah dia dapatkan sebagai bonus. Namun dia berniat, ini bagian dari cara dia membangun rumah Allah SWT. Dia dapat di akhirat. Maka pekerjaan itu menjadi pekerjaan bonus. Tetapi kalau dia hanya bisnis saja, hanya urusan pekerjaan saja, tidak memikirkan akhirat, maka itu urusan dunia. Dakwah, hijrah, jihad, itu amal besar semua. Tetapi kalau ada motif duniawi di dalamnya, ingin biar terkenal,
popularitas, followernya banyak, keuntungan materi, maka itu urusan dunia. Sebaliknya, kalau seseorang bekerja, seseorang berbisnis, niatnya apa? Biar saya memberikan keluarga saya rezeki yang halal, saya tidak mau mereka masuk neraka. Biar saya punya uang lebih, saya bisa bantu orang miskin. Biar saya bisa berbakti kepada kedua orang tua saya. Walaupun di mata manusia aktivitasnya aktivitas dunia. Jadi bukan tergantung pada jenis aktivitas, tapi tergantung pada motifnya. Untuk apa kamu beramal? Baik. Kita harus tahu hakikat kehidupan dunia. Baru tenang menghadapi akhir. Apa yang membuat kita tidak mau menzalimi orang lain? Takut mencuri, makan hak orang lain, takut korupsi. Apa? Akhirat. Kalau sekiranya tidak ada akhirat, kehidupan dunia ini sia-sia. Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira kalian ini diciptakan main-main? Kalian tidak akan dibangkitkan tidak akan dikembalikan kepada Allah. Mustahil Allah menciptakan kehidupan ini sia-sia kalau tidak ada kiamat. Walaupun ada penjara, ada hukuman mati, ada hukuman seumur hidup, gak bakal efektif karena ini adalah faktor-faktor luar, pengendali dari luar, pengendali dari dalam seseorang berbuat baik, pengendali dari dalam seseorang tidak mau melakukan kemaksiatan adalah iman kepada hari kiamat nanti, bahwa semuanya akan dibalas, semuanya akan dihadapi nanti di akhirat. Berikutnya, paham dalam urusan akhirat ini juga, paham hakikat kehidupan dunia ini juga membuat kita tidak salah dalam prioritas. Bapak-bapak ibu, perhatikan hadis Nabi tentang dunia. Nabi bersabda begini, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janahata ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma." Saya terjemahkan dulu hadis ini. Kalau sekiranya dunia itu ada nilai di sisi Allah seperti sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan dari dunia itu kepada orang kafir walaupun seteguk air. Lihat, kalau sekiranya dunia ada nilainya di sisi Allah seperti sebelah sayap nyamuk saja, Allah gak kasih orang kafir dunia ini walaupun seteguk air. Nabi memberi perumpamaan apa? Sebelah sayap nyamuk. Padahal kalau Nabi bilang, jika sekiranya dunia ini ada nilainya seperti seekor nyamuk saja, kita udah paham dunia ini gak ada nilainya, ya kan? Saya pikir gak ada hewan yang lebih tidak berharga daripada nyamuk ini. Buktinya bapak-bapak kalau bunuh nyamuk ada kasih perasaan berdosa, saya sudah jadi pembunuh, ada? Gak ada kan? Sebab gak ada nilainya. Tapi Nabi tidak memberitahu seperti seekor nyamuk, tidak. Sebelah sayap nyamuk. Sebab yang paling tidak berharga itu sebelah sayapnya. Kalau dua masih bisa terbang. Nabi tidak berkata seperti kaki nyamuk, tidak. Kaki nyamuk itu canggih ya. Kaki nyamuk itu ada 6 pisau, 2 pisau dan 4 pisau itu untuk menggali, ya, untuk melubangi daging kita. 2 pisau untuk operasi menghisap. Di ujung 2 pisau yang untuk menghisap itu ada zat anestesi, canggih dia. Ada zat biusnya. Sehingga ketika semut nyamuk ini bekerja, kita nggak merasakan apa-apa. Dia udah terbang, zat biusnya itu hilang, baru kita merasa gatal, kita kepokin, dia ketawa di atas. Iya kan? Itu nyamuk. Tapi sayap tidak ada. Apalagi sebelah sayap. Nabi tidak menyebutkan seekor nyamuk utuh, tapi Nabi menyebutkan sebelah sayap nyamuk. Artinya memang tidak ada gunanya. Kalau dunia ini ada nilai di sisi Allah seperti sebelah sayap nyamuk saja, Allah tidak akan berikan orang kafir itu dari dunia walaupun seteguk air. Bapak ibu lihat sekarang orang kafir bergaul-gaul di dunia, bahkan dia bergaul-gaul, ya kan? Berarti dunia tidak ada nilai. Dari mana Ustaz kita melihat sesuatu itu ada nilai? Jadi penting
agar kita tahu hakikat dunia, agar kita tahu nikmat sudah Allah berikan kepada kita sebesar apa. Ini rumus yang harus kita bawa sampai akhir hayat nanti. Perhatikan Bapak-bapak Ibu. Kalau sekiranya ada yang lupa dengan seluruh materi saya, tolong ingat ini saja. Segala pemberian Allah, perhatikan. Segala pemberian Allah yang Dia berikan kepada orang mukmin, tetapi Dia juga berikan kepada orang kafir, berarti pemberian itu tidak ada nilainya. Paham? Jika Allah memberikan sesuatu kepada orang taat, kepada orang takwa, tapi Allah juga memberikan kepada ahli maksiat, kepada orang durhaka, berarti sesuatu itu tidak ada nilainya. Allah memberikan harta kepada Nabi Sulaiman, tapi Allah juga memberi harta kepada Qarun, berarti harta tidak ada nilainya. Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Daud, tapi Allah juga memberi kekuasaan kepada Namrud, kepada Fir'aun, berarti kekuasaan tidak ada nilainya. Paham? Mana yang diberikan kepada orang mukmin? Taufik, ketakwaan, hidayah untuk melakukan ibadah, kekuatan dan kesabaran untuk meninggalkan maksiat, itu yang berharga. Ada orang mengadu sama Allah, ya Allah, aku sudah tahajud, aku sudah puasa sunnah, kenapa gajiku masih pas-pasan, kenapa penghasilanku masih kurang? Ya Allah, dia tidak tahu bahwa nikmat dia bisa bangun malam, dia bisa buka mushaf Quran, dia bisa berpuasa sunnah, jauh lebih bernilai daripada uang, jauh lebih bernilai dari gaji, jauh lebih bernilai dari penghasilan dia. Kenapa mau menukar sesuatu yang tinggi dengan sesuatu yang rendah? Ini hidup kita. Itu yang dilakukan Bani Israel. Kata Nabi Musa, udah dapat makanan yang enak, al-manna was-salwa, ya, burung panggang dari surga dengan madu. Mereka minta bawang putih, kemudian wafu biha wa adasya, adas, kacang dan seterusnya. Kata Musa, atas tadbiruna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mau enggak kamu? Ya, kami tukar yang rendah dengan yang tinggi. Coba bayangkan, jauh lebih nikmat bisa bangun malam daripada orang yang tidak subuh pada hari ini. Walaupun rumahnya megah, mobilnya canggih, tapi dia tidak merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah SWT. Kita memahami konsep ini juga mengajarkan kita bersyukur kepada Allah SWT, serta mengajarkan kita bahwa tidak ada hubungannya dunia ini dengan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh lagi ada dalam hati kita, ya Allah, kenapa hamba di sebelah ini nggak sholat tapi rezekinya lebih banyak lagi? Karena ada nilainya. Tanda Allah cinta kepada seseorang itu Allah memberi sesuatu yang ada nilai. Saya punya anak 3 orang. Ya, kalau satu saya kasih mainan yang mahal, ya, yang 2 dia tidak, mainan ini ada nilainya di mata mereka, mereka akan bilang, ya, papa nggak sayang sama kita, cuma sayang sama abang kita aja, karena beli cuma satu. Tapi kalau tidak bernilai di sisi mereka, saya ambil lumpur, pasir, atau rumput di depan rumah saya kasih ke abangnya, nih, dari papa. Protes nggak 2 orang itu? Enggak ada nilainya. Itu gunanya kita tahu di mana nilai ini ada di mana. Bapak Ibu, apa saja yang sudah saya sampaikan? Tidak penting tahu kapan kiamat, yang penting bagaimana kita menyiapkan. Persiapan paling utama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Rasulnya, kenal Allah, kenal Rasulnya, kenal hakikat dunia. Ya, serta kalau kita tidak bisa beramal secara maksimal, minimal kita punya amal hati besar di sisi Allah. Kita mencintai, kita berada dalam barisan orang-orang yang berjuang, mujahid di jalan kebenaran, para ulama, para wali, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan dibangkitkan bersama mereka. Ini dulu yang bisa saya sampaikan, ya. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi setelah. Masya Allah. Kepanjangan. Baik. Ya, Masya Allah. Atas pemaparannya, kami buka sesi pertanyaan tanya jawab. Mungkin 2 orang penanya dulu, dari bapak-bapak atau dari ibu. Silakan. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, tadi kan ada sebuah perkataan yang bilang bahwa bulan
membesar terus mengecil lagi, itu sebuah pertanyaan yang tidak penting, tetapi yang lebih penting itu untuk dipusatkan kepada manfaatnya. Nah, tapi Ustaz, saya mau bertanya, kalau misalnya pertanyaan tadi dijawab kenapa bulan itu makin lama makin membesar terus mengecil lagi, kan itu bisa menjadi sebuah revolusi ilmu pengetahuan, Ustaz, yang bisa menambah kekayaan ilmu pengetahuan, bahkan bisa menjadikan Islam sebagai agama yang tahu lebih dahulu dari agama-agama lain. Baik, bagus. Pertama begini, pertanyaan orang-orang musyrik, pertanyaan orang-orang yang hidup bersama Nabi itu banyak sekali, tapi tidak semuanya direkam oleh Al-Quran. Yang direkam oleh Al-Quran adalah yang penting-pentingnya, termasuk tentang bulan. Artinya, jika suatu saat umat manusia ilmu pengetahuan dan sainsnya berjumpa tentang manfaat bulan, pengaruhnya dalam kehidupan secara umum, maka Al-Quran telah menyinggung itu. Tetapi pada saat dia diturunkan ke masyarakat yang tahu, nahnu ummatun ummiyatun, kata Nabi, kita adalah umat yang tidak akrab dengan ilmu pengetahuan, ya, bukan umat yang baca tulis, mulai baca tulis, maka tidak berguna sama mereka penjelasan ilmiah itu. Yang berguna apa? Gunakan yang ada ini untuk manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Sebagai penanda. Tetapi dialog ini tetap dimasukkan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena suatu hari nanti sains dan pengetahuan manusia akan sampai ke sini. Baik. Banyak yang begitu, ya. Saya berikan contoh satu. Nabi bercerita tentang Ashabul Kahfi. Allah menurunkan wahyu tentang Ashabul Kahfi. Allah sebutkan, wa darabna ala adzanihim fil kahfi sinina adada. Kami tutup telinga mereka ini di dalam gua bertahun-tahun. Bagi umat yang hidup pada saat Al-Quran diturunkan, mereka memahaminya secara sederhana. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Anda baca tafsir klasik, tafsir lama, kita dapati penjelasan para ulama, ketika mata kita tertutup, indera yang utama bekerja adalah indera pendengaran. Ya kan? Orang mau bangunin kita ini tahunya dari mana? Dari suara. Ya kan? Dulu ada ya preman besar di kampung saya itu ditangkap polisi. Orang kasih tahu. Dia nggak ngaku nama dia. Kata polisi, kamu fulan ya? Bukan saya. Kata polisi yang lain, udah bawa aja dulu, dibawa. Dia nggak ngaku bahwa itu adalah dia. Dibawa ke kantor polisi, udah nggak dia disuruh tidur dulu di bangsal bersama tahanan-tahanan lain. Tengah malam ketika sedang tidur semua, polisi tadi sebut nama dia, pakai ini, fulan. Dia terbangun sendiri, yang lain langsung diambil polisi itu. Gak bisa bohong. Ketika kita tertidur itu langsung, ya, karena telinga. Jadi dalam pahaman waktu itu Allah menutup telinga, berarti biar mereka ini tidak terbangun dari tidur, ya, biar tidak berisik kan. Tapi lihat Al-Quran, mungkin rahasianya baru ditemukan ratusan tahun setelah itu, ribuan tahun setelah itu. Allah tidak sebutkan di situ Allah menutup pendengaran, ya, tapi Allah menutup telinga. Padahal kalau sekiranya hanya urusan mendengar, Allah bisa kata seperti yang Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah, khatamallahu ala sam'i, ya kan? Ala qulubihim wa ala sam'i. Allah menutup pendengaran. Fungsi telinga mendengar. Tapi dalam kisah Ashabul Kahfi Allah tidak sebutkan fungsi mendengar, tapi sebutkan telinga. Ilmu pengetahuan modern meneliti tentang telinga. Telinga ini terdiri dari 3 bagian. Bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar ini, daun telinga ini tidak ada fungsi sama sekali untuk mendengar, tidak. Dia hanya berfungsi mengumpulkan gelombang suara untuk dikirim ke telinga bagian tengah, yaitu gendang telinga. Itulah fungsi mendengar. Tetapi itu bukan fungsi utama dari telinga. Fungsi utama telinga kita ini bukan mendengar, bukan apa? Seluruh keseimbangan tubuh kita ini ada di telinga. Telinga bagian dalam
ada alat yang disebut vestibular. Sistem di dalamnya disebut sistem vestibularis. Ada sebuah kanal setengah lingkaran di bagian dalam itu halus, kemudian ditutupi dengan cairan biar tidak pecah, sensitif. Sistem vestibularis inilah yang membuat manusia tetap seimbang. Dia yang mengatur semua anggota tubuh yang lain. Ketika mobil ngebut, ngerem, kita nggak jatuh, kenapa? Karena sistem vestibularis ini. Kita nggak jatuh ketika lift turun, kenapa? Karena sistem vestibularis ini. Paham? Jadi ketika Allah berkata wabarokna ala azami, Allah freeze, Allah pukul, Allah matikan sistem vestibularis sehingga seluruh anggota tubuh yang lain juga tidak bekerja. Maka ketika mereka terbangun setelah 300 tahun atau 309 tahun, tidak ada yang berubah dari anggota tubuh yang lain secara ekstrim, tidak ada. Maka mereka saling bertanya, "Kam labithtu?" Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Berapa lama kita ini udah tidur? Setengah hari lah atau sehari. Kenapa? Sampai tidak tahu mereka tertidur sudah 300 tahun, sebab tidak ada perubahan pada anggota tubuh mereka. Kukunya nggak panjang, rambutnya nggak panjang, jenggot kumisnya nggak memanjang. Nah, sebab Allah freeze. Wa darabna ala adami. Nanti kadang-kadang akan sampai. Sebab apa? Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan. Al-Quran bukan kitab sains. Al-Quran bukan kitab sejarah, tapi dia petunjuk bagi manusia. Ketika Allah bercerita sejarah, ada petunjuk di situ. Ketika Allah bercerita petunjuk, ada ilmu pengetahuan di situ. Quran bukan kitab sastra, Quran bukan kitab sejarah. Quran ini apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baik. Silakan. Berikutnya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit pertanyaan Ustaz. Tadi yang disampaikan tentang kiamat ada masalah tentang kita tidak penting mengetahui kapannya. Nah, kalau saya sendiri pernah nonton video sebuah ceramah Ustaz yang membahas full tentang sejarah apa ciri-cirinya sampai terjadinya kiamat. Yang ingin saya tanyakan, apa berkahnya yang bisa diambil kalau misalkan ilmu itu tidak terlalu penting. Kapan terjadinya? Nanti saya tanya apa berkahnya yang bisa saya ambil dari saya sudah tahu apa berkahnya dari saya dari ceramah itu yang bisa saya ambil. Baik. Terima kasih. Baik sekali. Pertama begini, tentu saja faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Antum datang ke majelis ilmu, niatnya menuntut ilmu, ya insyaallah kebaikan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu yang keliru yang disampaikan oleh asatidz, oleh para guru, kalau dia tidak tahu, maka dia dimaafkan karena ketidaktahuannya. Tapi kalau dia salah, sengaja mengajarkan yang salah, dosanya begini. Karena itulah dalam mencari ilmu ini harus berdasarkan Al-Quran, harus berdasarkan hadis, harus berdasarkan para ijma' para ulama, qiyas dan sebagainya yang sesuai dengan dalil-dalil yang dibenarkan oleh syariat. Gitu. Tapi para ulama, para kiai, para guru tidak maksum sama sekali. Apa yang saya sampaikan ada salahnya dan ada benar. Apa yang disampaikan oleh ustaz yang lain juga ada benarnya dan ada salahnya. Kata Imam Malik, semua orang di dunia ini kata-katanya bisa diambil, bisa ditinggalkan, kecuali pemilik kubur ini. Dia menunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan berarti seluruh yang disampaikan para guru ini benar, bukan. Tapi kita tetap memiliki adab, ya. Tapi sebagai sesama ahli ilmu harus mengingatkan bahwa yang dilakukan ini salah, yang ini kurang tepat, yang ini keliru dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kalau bilang kapan kiamat itu tidak penting bukan saya, tapi Nabi. Buktinya Nabi tidak mau jawab. Ketika ditanya kapan kiamat, Nabi bilang kamu nyiapin apa? Aja begini. Apa yang perlu kita siapkan? Coba teman-teman sekalian, apa gunanya kita tahu bahwa Dajjal akan lahir tahun 2024 misalnya? Apa gunanya bagi kita? Coba. Kecuali bikin kita panik, bikin kita apa, justru buruk bagi kita. Ya, apa yang Allah rahasiakan dari masa depan itu ada hikmah yang luar biasa. Ilmu kita terbatas, tidak tahu kapan kita mati. Itu hikmah. Kita masih bisa menikmati kopi, menikmati air putih. Kenapa? Karena saya nggak tahu 5 menit lagi saya meninggal, 10 menit lagi saya meninggal.
besok saya meninggal. Coba kalau saya sudah tahu kapan saya meninggal, nggak bisa saya nikmati ini, tidak bisa saya nikmati. Ada seorang perempuan datang ke Imam Ghazali dan berkata, aku udah menikah bertahun-tahun nggak punya anak. Ya, kata Imam Ghazali, gimana caranya biar aku punya anak? Kata Imam Ghazali, ngapain kamu mikirin anak? Kamu tahun depan bakal mati. Terkejut, percaya. Akhirnya dia pulang ke rumah susah banget, ya, memikirkan bahwa tahun depan dia bakal mati. Beramal, nggak mau makan, nggak mau sedikit aja makan segala macam. Berlalu waktu 1 tahun, nggak mati. Datang dia ke Imam Ghazali dan Imam, kau bilang aku bakal mati setahun enggak? Enggak. Aku bilang begitu biar kau kepikiran sehingga engkau sedikit makannya. Kalau kau lebih kurus, kau bakal punya anak. Ternyata benar. Jadi apa yang Allah batasi ilmu kita ya? Rupanya ulama ada jahil-jahil juga ya. Baik ya. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah ini udah atur semua. Satu lagi. Seorang tabi'in lupa saya satu Imam Mazhab bermimpi ya. Dia bermimpi malaikat pencabut nyawa datang kepada dia. Wah, ini kesempatan ini. Imam Ahmad kalau saya bermimpi malaikat malaikat pencabut nyawa datang ke dia. Kesempatan ini nanya sampai kapan umur dia? Dia tanya ke malaikat itu, malaikat, umur aku sisa berapa lama? Malaikat itu menjawab dengan tangannya. Lalu dia pergi. Terbangun Imam Ahmad. Takut sekali dia. 5 hari lagi, 5 tahun lagi, 5 bulan lagi, ya kan? Salah sendiri nanya sesuatu ya, tidak perlu diketahui. Dia datang ke imam satu lagi. Ya, saya lupa ini kisah yang terkenal banget. Apa Imam Ibn Al-Basri datang, dia bilang, apa maksudnya? Aku bermimpi malaikat mau datang, aku tanya umurku sampai kapan? Dia jawab 5 bulan apa 5 tahun? Kau 5 hari ini? Kata imam ini, malaikat itu menjawab dengan isyarat ini berarti kamu bertanya tentang 5 hal gaib yang hanya Allah yang tahu. Malaikat mau pun tidak tahu. Gitu 5 itu tentang hari kiamat, tentang kapan kamu mati, tentang apa yang bakal kamu kerjakan besok. Itu yang di akhir surah Luqman kalau saya tidak keliru ya. Mata taksibu badan dan seterusnya. Jadi 5 itu. Tapi malaikat juga jahil dan langsung bilang itu sama Allah dikasih. Baik. Ya, terakhir mungkin ya, dari ibu-ibu mungkin ada? Nggak ada? Oke, kalau gitu mungkin bisa dibuka. Baik ya. Ibu-ibu, bapak yang berbahagia, kita juga memohon keikhlasan agar Allah Subhanahu wa taala memberi kita afiat, keselamatan, kesehatan di dunia dan akhirat, dan kita, keluarga kita, anak-anak kita, harta kita ya, semuanya dapat menyelamatkan kita nanti di akhirat insyaallah. Allah mengampuni dosa kita, kedua orang tua kita. Allah berikan kebaikan seluruhnya yang kita ketahui atau tidak ketahui. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi, melindungi kita dari keburukan yang pernah diminta perlindungannya oleh Nabi SAW. Itu isi doa kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'awratina wa qina raw'atina wa ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa 'an yaminina wa 'an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bika an nughtala min tahtina. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa 'amal. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Allahumma irfa' 'anna al-bala'
والوباء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya sekali lagi jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan